penjagaan mercusuar yang di sana sudah banyak para alien. Namun Samantha dan Mike memaksa Zaptan untuk mengambilnya. Zaptan sempat ketahuan, namun karena tidak memegang senjata, Zaptan pun berhasil dan selamat. Go. Kembali ke kapal John dan rekan-rekannya, yang mana mereka berhasil menemukan si alien. Nagata pun memberikan koordinat, sedangkan Rekes langsung mengunci target dan tembakan dilepaskan. Namun tidak ada tanda-tanda kalau misil mengenai target dan tiba-tiba... Ya, si kapal alien malah mendekat ke kapal John sehingga tembakan kedua dilepas, namun hasil tetap nihil sehingga kapal alien memberi tembakan balasan. Namun untungnya John dan yang lain berhasil menghindar. Di saat tembakan yang ketiga hendak dilepas, Nagata sudah mengetahui momentumnya sehingga tembakan kali ini berhasil mengenai dua kapal alien tersebut sekaligus. This is good to go. Let's light him up, Captain Nagata. Fire! The shit hits our head! Di saat mereka sedang merayakan kemenangannya, tiba-tiba panggilan dari Samantha pun masuk ke kapal John, di mana Samantha memberitahukan kalau para alien sudah membangun base jaringan di atas bukit tempat mercusuar berada, yang mana tempat di atas base tersebut harus dihancurkan dalam waktu 4 jam. This is a call for help. This is USS John Paul. Facility, we have 4 hours. Namun tiba-tiba di depan layar terlihat dua kapal alien mendekat dan tidak terdeteksi karena si kapal alien tersebut dapat terbang di permukaan air sehingga tidak menyebabkan gelombang pada tsunami boot dan frekuensi tidak dapat ditemukan. Buck is really jumping around. Very intelligent. John pun menyuruh seluruh pasukannya untuk siap siaga dalam posisi tempur. Juga memerintahkan Bonswide untuk membawa kapal ke tepi pantai dalam waktu 40 menit dengan risiko kapal mereka akan menabrak karang. Alasan John membawa si alien ke tepi pantai adalah karena itu kelemahan si alien menurut pernyataan Bonswide sebelumnya. What time is sunrise? 40 minutes, sir. John dan Nagata standby dengan senjatanya sebagai sniper dan si Nagata sangat ahli dalam menembak sehingga saat matahari terbit John dan Nagata bersamaan menembak kaca pelindung daripada alien sehingga pandangan mereka pun teralihkan ataupun terganggu dan setelah itu ya serangan John skala penuh pun terjadi. Him up. Keren banget bro di momen ini ya, kayak keren banget gitulah, keren aja gitu sehingga kapal dari alien tersebut hancur berkeping-keping. Namun momen keren itu tidak berlangsung lama karena ya dua gasing raksasa meluncur ke arah kapal John sehingga mereka semua langsung pergi menyelamatkan diri dengan cara melompat ke dalam laut. Terlihat kapal tersebut sudah hancur berkeping-keping namun John dan Nagata berhasil selamat. Sedangkan di bukit, Samantha yang melihat kapal John hancur merasa sedikit khawatir. Namun Mike berkata kalau di dalam laut ada banyak sekoci penyelamat. Dan Mike juga berkata, ayo kita beri waktu untuk bumi, kata si Mike. Yang mana para alien sudah siap meluncurkan transmisi ke asal muasal mereka. Namun tiba-tiba Mike dan Samantha muncul dan menabrak seluruh penyambung atau penghubung antena sehingga transmisi terputus. Namun kaki Sam tersangkut di dalam mobil sehingga Mike pun harus bergelut dengan salah satu alien. Untungnya Mike berhasil melepas helm si alien sehingga pandangannya terkacau atau pandangan si alien pun terganggu. Namun walaupun begitu, Mike sempat terpojok hingga akhirnya Zaptan datang menolong mereka. I'm gonna friggin' save you. Di laut, Nagata sempat menyerah. Namun John berkata kalau mereka masih bisa memberi perlawanan dengan kapal tua buatan tahun 1940, yakni M. Sauri. Bis sempat berkata kalau kapal ini masih menggunakan sistem analog dan kalaupun ada panduan pengguna,
mungkin membutuhkan waktu 6 minggu untuk mempelajarinya katanya. Pernyataan BIS ini adalah sebuah kenyataan ya guys, karena menurut beberapa sumber Navy SEAL, hari ini tidak lagi dilatih untuk mengoperasikan kapal-kapal perang tahun 40-an, kira-kira begitu ya. Karena di zaman sekarang ini semuanya sudah otomatis. Ya, menggunakan suara pun sudah boleh ya kan. Lock and attack, cupar, kira-kira begitulah. 70 years old is Would be fine, but there's steam which I... Even if I had a user's manual and 6 weeks to go through. Untungnya para veteran berada di kapal tersebut, sehingga dengan segala hormat John meminta mereka untuk menolong misi kali ini, dan para veteran pun bersedia dan menerima permintaan John. I'm asking. What do you need, son? Need to borrow your boat. Dan ya, terlihat seluruh personil saling bahu-membahu, yang mana personil muda menolong yang tua, sedangkan personil yang tua mengajari personil yang muda. Dan setelah semua hal-hal yang dibutuhkan sudah standby, jangkar pun dilepas. Kapal pun berlayar mengarah ke pantai Oahu, tempat pembuat barikade daripada alien. Flank eye, sir. I didn't think that one would. Saat kapal John mendekat, kapal alien langsung standby dan hendak melepaskan tembakan. Namun John yang memahami sistem para alien ini mengarahkan tembakan ke koordinat yang lain, sehingga hal tersebut membutakan sistem si alien. 1-0. That's the wrong direction. I'm well aware of that, Ray. John juga memerintahkan belok kiri atau kiri kuat per, kira-kira begitu. Dan tiba-tiba kapal alien melepaskan tembakan. John pun meminta agar segera menjatuhkan jangkar. Dan tiba-tiba ya, mereka berhasil selamat dengan ide si John, yang juga langsung memberikan tembakan balasan kepada si alien, dan itu memberikan dampak yang cukup keras ataupun dampak yang cukup merugikan, menghancurkan ke si alien. Namun alien juga memberi tembakan balasan, tetapi kapal Missouri masih dapat bertahan, sehingga tembakan balasan dari Missouri berhasil melumpuhkan si alien, dan barikade sebelumnya pun hilang, sehingga Admiral Sen dari pelabuhan memerintahkan pesawat tempur untuk melakukan penyerangan ke si alien. I want every ship in the air. Now. Di saat kapal alien sudah hancur, John pun memastikan jumlah penembak dan amunisi yang dapat digunakan. Si veteran berkata kalau hanya ada satu amunisi yang tersisa. Begitu juga dengan alat penembaknya. Berhubung jarak amunisi dan penembak agak jauh atau sekitar 500 kaki atau 145 meter lah dalam 1 meter, mereka harus mengangkat peluru tersebut yang seberat kurang lebih 500 kilo dengan manual. Beberapa saat kemudian, peluru dan penembak pun sudah siap. Riggs, get to the gun plot. Oh, number one's on. Coordinates. Station. 220. Tiba-tiba si kapal alien aktif dan mengirim serangan berupa gasing raksasa sebelumnya. Namun John tetap teguh memilih untuk menghancurkan gunung tempat para alien membuat jaringan untuk mengirimkan transmisi sebelumnya guys ya. Dengan hanya satu peluru serangan terakhir. Kira-kira begitu. Ini serangan mutlak namun hanya satu peluru guys. Ya kan? Lanjut. It's an honor serving with you, Captain. Fire. Fire. Dan untungnya pesawat tempur berhasil menghancurkan 3 senjata gasing tersebut. Dan juga seluruh kapal alien habis dibombardir oleh pesawat tempur tersebut. Yang artinya pasukan John dan Nagata berhasil menang. Begitu juga dengan tempat gunung sebelumnya berhasil dibombardir. Singkat cerita, setelah peperangan, John dan seluruh rekan-rekannya mendapat penghargaan dari negara. Dan John juga sudah naik pangkat menjadi kolonel. Tidak hanya itu, John juga direstui oleh Admiral Shen, yakni Bapak Samantha. Dan film pun ditutup dengan kapal alien yang ditemukan anak sekolah di negara Norway. Yang artinya akan ada film lanjutan ataupun sequel yang kedua. Tapi tidak tahu kapan guys, ini 2012, sekarang sudah tahun 2025, yang artinya 13 tahun yang lalu. Ya begitulah, bye-bye.